Pernyataan perdana Hasto Kristianto usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Dunia politik tanah air diguncang dengan kabar mengejutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Langkah ini diambil setelah KPK menggelar serangkaian penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum Hasto. Dalam konferensi pers yang digelar sore tadi di kantor DPP PDIP, Hasto Kristianto memberikan pernyataan resmi terkait statusnya sebagai tersangka. Dengan raut wajah tenang namun tegas, Hasto menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya kepada penyidik. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya siap mengikuti seluruh proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Saya yakin, kebenaran akan terungkap melalui prosedur hukum yang adil dan transparan, ujar Hasto dalam pernyataannya. Namun, pernyataan ini memicu berbagai reaksi menohok dari berbagai pihak, terutama para pengamat politik dan aktivis anti korupsi. Banyak yang mempertanyakan integritas Hasto dan menyayangkan sikapnya yang seolah-olah mengabaikan keseriusan tuduhan terhadapnya. Reaksi menohok terhadap pernyataan Hasto. Pengamat hukum dan anti korupsi, Profesor Endah Nuraini, menyebut pernyataan Hasto sebagai bentuk defensif yang tidak menyentuh substansi masalah. Mengatakan akan menghormati proses hukum saja tidak cukup. Sebagai pejabat publik dan tokoh partai besar, Hasto seharusnya memberikan penjelasan konkret terkait tuduhan terhadapnya. Pernyataannya terkesan seperti mencoba membangun citra diri, bukan bertanggung jawab terhadap dugaan perbuatannya, ujar Profesor Endah. Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch, ICW, Tama Suryana, menyebut pernyataan Hasto sebagai langkah klasik untuk menciptakan opini publik yang meragukan kredibilitas KPK. Dengan menyebut kemungkinan adanya politisasi, Hasto mencoba mengalihkan perhatian dari inti kasus ini. Tuduhan ini adalah bentuk delegitimasi terhadap institusi penegak hukum, tegas Tama. Bahkan, beberapa pihak dalam lingkaran politik juga mengungkapkan kritik pedas terhadap sikap Hasto. Salah satu anggota DPR dari oposisi, Ahmad Fadli, menilai pernyataan Hasto tidak sesuai dengan realitas hukum. Jika memang tidak bersalah, buktikan di pengadilan, bukan dengan klaim moral yang tidak didukung fakta. Publik sudah jenuh dengan narasi pembenaran seperti ini dari politisi yang berurusan dengan KPK, sindir Fadli. Menegaskan komitmen anti korupsi. Hasto juga menekankan bahwa dirinya tetap memegang teguh nilai-nilai anti korupsi yang selama ini menjadi dasar perjuangan PDIP. Ia mengklaim bahwa kasus ini tidak akan memengaruhi komitmennya dalam mendukung agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, saya dan rekan-rekan di PDIP selalu mendorong penguatan institusi hukum, termasuk KPK, untuk menjaga integritas bangsa ini. Karena itu, saya percaya bahwa kebenaran akan berpihak pada mereka yang benar, lanjutnya. Namun, kritik terhadap klaim ini juga bermunculan. Aktivis mahasiswa, Dimas Herlambang, menilai bahwa Hasto tidak bisa lagi berbicara soal komitmen anti korupsi sementara dirinya terlibat dalam kasus yang mencederai kepercayaan publik. Hasto harus sadar bahwa pernyataan seperti itu hanya memperburuk persepsi publik terhadap partai dan dirinya sendiri. Apa yang diperlukan adalah keterbukaan dan sikap berani untuk mengakui jika memang ada kesalahan, ujar Dimas. Reaksi dari internal PDIP. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum Hasto. Namun, beberapa kader senior partai menyatakan dukungan moral kepada Hasto dan berharap proses hukum ini berjalan dengan adil. Sumber internal PDIP menyebutkan bahwa partai tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk merespons perkembangan ini, termasuk memastikan roda organisasi tetap berjalan normal. Dinamika politik di tengah tahun pemilu. Penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi perhatian besar, terutama karena terjadi di tahun pemilu. Banyak pengamat politik menilai bahwa hal ini dapat memengaruhi citra PDIP sebagai partai yang selama ini mengklaim memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Namun, sebagian lainnya memandang kasus ini sebagai ujian bagi KPK untuk menunjukkan profesionalisme dan independensinya.
Respons publik dan media. Media sosial langsung dipenuhi dengan berbagai reaksi dari masyarakat. Tagar Hasto tersangka dan KPK berani menjadi trending topik di Twitter. Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis anti korupsi menyambut langkah KPK ini sebagai bukti bahwa hukum tetap berjalan meskipun melibatkan tokoh besar. Di sisi lain, pendukung Hasto dan PDIP menyerukan agar masyarakat tidak terburu-buru menghakimi sebelum ada putusan pengadilan. Agenda pemeriksaan berikutnya. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Hasto pada pekan depan. Sumber di KPK menyebutkan bahwa Hasto akan diperiksa terkait aliran dana proyek infrastruktur yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah. Selain itu, KPK juga tengah menelusuri dugaan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil dari praktik korupsi ini. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto ini menjadi sorotan tidak hanya karena melibatkan tokoh politik besar, tetapi juga karena akan menjadi ujian bagi institusi penegak hukum di Indonesia. Apakah kasus ini akan menjadi momentum untuk memperkuat supremasi hukum atau justru menimbulkan polemik lebih lanjut? Semua mata kini tertuju pada langkah KPK selanjutnya dan bagaimana Hasto Kristianto membela diri di hadapan hukum.